Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Bib, tadi Habib kan beberapa menceritakan tipe-tipe orang yang satu yang selalu menjalankan pekerjaan surga, kedua yang selalu menjalankan pekerjaan neraka, dan ada juga orang yang dari awal sampai akhirnya menjalankan neraka dan menjalankan neraka di akhir hayatnya menjalankan surga, sehingga rahmat Allah mentakdirkan orang itu masuk surga. Nah, bagaimana dengan adakah orang-orang yang dari awal hayat sampai akhir hayatnya menjalankan pekerjaan surga, lalu ditakdirkan di akhir hayatnya mengerjakan neraka, Bib? Nah, jika memang ada, bagaimana sikap kita untuk menghindari hal itu? Paling itu aja, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang terakhir dulu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang disebut itu dua-duanya. Inna rajula ya'mal bi'amali ahli jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Seseorang melakukan amalan penghuni sorga seumur hidupnya, hingga ibaratnya antara dia dengan sorga cuma tinggal sejengkal lagi sampai akhir hayatnya. Tapi ketentuan Allah yang sudah mengetahui, Allah yang maha mengetahui dan menentukan takdir orang tersebut, emang nih orang seharusnya mesti masuk neraka. Maka takdir Allah Ta'ala menentukan lain, walaupun dia dari kecil beramal amalan penghuni sorga, sampai antara dia dengan sorga tinggal sejengkal lagi, tahu-tahu dia berbalik jadi murtad dalam sesaat, keluar dari agama Islam, hingga dia meninggal dunia dalam kemaksiatan ataupun bahkan dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ada fil hadis fil Bukhari juga. Kemudian wa inna rajul la ya'mal bi'amali ahli an-nar hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq 'alaihi al-kitab fay'amal bi'amal ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan seseorang pun juga seumur hidupnya melakukan amalan penghuni neraka, hingga antara dia dengan neraka istilahnya tinggal sejengkal. Udah akhir hayatnya, akhir ajalnya, tahu-tahu berubah. Hatinya digerakkan oleh Allah Ta'ala, dia melakukan amalan penghuni sorga, dia beriman, begitu, dan meninggal dunia dalam keadaan demikian. Jadi dua-duanya itu mungkin untuk terjadi. Maknanya, walaupun ini ada jalur resmi yaitu tadi sorga, penghuni sorga, kerjaan mereka. Kalau kita ada di jalur kerjaan penghuni sorga, insya Allah kita min ahli jannah, berakhir ilal jannah. Begitu juga kerjaan orang neraka, berawal menunjukkan orang penghuni neraka dan baliknya ke dalam neraka. Ini jalur resmi. Biasanya seperti itu. Tapi kan kita juga nggak tahu takdir, nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Maka diingatkan agar kita jangan ghurur, jangan tertipu, jangan merasa sombong, selalu waspada dan berhati-hati. Sebab ada juga kasus orang dari kecil beramal amalan penghuni sorga, tahu-tahu akhir hayatnya dia berbalik menjadi barisan ahli neraka dan meninggal dunia dalam keadaan demikian. Dan orang juga jangan putus asa. Wah, saya udah 50 tahun jauh dari Allah, udah 60 tahun jauh dari Allah. Begitu. Masih bisa, kalau lo mau balik masih bisa. Subhanallah. Dia berbalik melakukan amalan penghuni sorga dan meninggal dunia dalam keadaan demikian. Ini hadis ini, dua hal ini, itu membuat hati para wali-wali itu sampai menangis ketakutan. Mereka beramal habis-habisan luar biasa, tapi mereka ketakutan. Enggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Makanya mereka selalu doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Selalu meminta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala. Selalu ketakutan. Kita sekarang begini. Kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Dan kita berupaya untuk jadi
orang benar selalu. Makanya orang kalau punya ilmu, dia nggak bakalan arogan. Bilang kepada tukang maksiat, lu di neraka. Kita nggak tahu diri kita berakhirnya di mana. Kita nggak tahu. Ada satu orang ahli ibadat ngelihat tukang maksiat. Maka nih orang dari kalangan Bani Israel, dia dengan sombongnya bilang, Innallaha la yaghfir lak. Allah nggak bakal ngampunin kamu. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi di zaman tersebut, Man hadha mutajahir. Siapa ini orang yang kurang ajar, yang terang-terangan berani bilang Allah nggak ngampunin kepada si tukang maksiat tersebut. Ini 50 tahun kerjaannya ibadat, ini 50 tahun kerjaannya maksiat. Ini nggak pernah maksiat, ini nggak pernah ibadat. Terus yang nggak pernah maksiat, dia bilang, tuh dia tuh orang bejat, penjahat, Allah nggak bakal ngampunin dia. Maka Allah tanya, siapa gerangan hamba manusia yang berani lancang mengatasnamakan Allah? Allah nggak ngampunin. Katakan tuh kepada dua hamba itu, satu tukang maksiat, satu tukang taat. Katakan kepada dia, gullahuma yasta'nifan min jadid. Mereka memulai amalan mereka dari nol lagi, di reset. Amalannya di reset. Artinya yang tukang maksiat dienolin lagi. Khalas, dari nol. Diampunin semua dosa-dosanya, silahkan. Saya ampunin dari nol. Di reset. Udah dienolin, silahkan dia mau taubat, mau taat kepada Allah Ta'ala dari nol. Yang ini tukang ibadatnya sekian ribu salat, sekian juta zikir, dihapus, dibuang dari nol, reset, nggak ada ibadat dia, dihanguskan ibadatnya oleh Allah karena kekurangan ajaran manusia tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Terus juga pertanyaan yang intinya kita mesti beradab kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap diri kita, bahkan kita nggak bisa bilang diri kita lebih baik dari anjing. Hah? Anjing? Iya. Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia bilang kepada seekor anjing, yang dia lagi nyari makan di tong sampah. Anjing di tepi yang lain ngegonggong dia. Uwais bilang, kamu makan bagian kamu, saya makan sisinya saya. Enggak saling mengusir, enggak saling mengganggu. Enggak saling menyombongkan diri, saya lebih baik dari kamu, enggak. Saya enggak bilang diri saya lebih baik dari kamu, tapi masalah siapa yang lebih baik nanti di akhirat. Kalau saya lolos dari sirat, dari jembatan, masuk surga, saya lebih baik dari kamu. Saya lebih baik dari anjing. Tapi kalau saya gagal, saya masuk neraka, maka anjing lebih baik dari saya. Tuh. Atau nggak berani nyombongkan diri dari anjing. Beda kan? Beda. Ada satu orang, a'immatul madhab, dia jalan masuk satu negeri, disambut di negeri tersebut oleh para penghuninya. Terus ketika diarak di jalanan, dia lihat ada seekor anjing di jalanan tersebut mau diusir oleh para pecintanya dan simpatisannya. Dia bilang, jangan usir. Saya dan anjing punya hak yang sama untuk lewat di jalanan ini. Saya nggak berhak ngusir dia. Jadi mau jalan-jalan, jangan ganggu anjing. Subhanallah. Hakadha